Untuk urusan militer, gabungan kekuatan udara yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara termasuk diperhitungkan oleh dunia. Mau tahu alasannya? Mari bahas bersama dalam polemik kali ini. Mari mulai dari Vietnam. Negara yang kesatuan angkatan udaranya bernama Con Quan Nan dan Vietnam ini berada di peringkat 42 dunia dari segi kekuatan udara. Total pasukan mereka ada di atas 35.000 personil dan jumlah armadanya ada 219 pesawat. 75 unit diantaranya adalah pesawat tempur merek Sukhoi dari 3 seri berbeda, Su-22, Su-27, dan Su-30. Serta ada 99 helikopter militer standar Mi-8 seri 17, dan Vietnam juga punya 55 pesawat latihan, mulai dari Yakovlev seri Yak-52 dan Yak-130 hingga Aero L-39C. Lalu di luar itu masih ada 9 unit pesawat angkutan tipe KASA C-925 dan PTDI C-212 dari Indonesia. Juga masih ada 4 pesawat misi khusus, salah satunya adalah PZL M28 yang digunakan untuk keperluan patroli maritim. Kemudian di luar itu mereka juga punya total 3.995 rudal udara dan permukaan yang dioperasikan dengan 42 peluncur. Semua senjata dan armada ini disimpan di 15 pangkalan militer yang tersebar di seluruh Vietnam. Selanjutnya ada Thailand yang berada di peringkat 24. Satuan udara mereka yang bernama Kong Thap Akat Thai punya 47.000 orang personil aktif, 469 armada yang merupakan akumulasi dari pesawat tempur dan serbu sebanyak 92 unit. Ini terdiri dari tipe jet Alpha, Northrop F5, F-16 Fighting Falcon, dan JAS 39 Gripen. Mereka juga punya 130 pesawat latihan, mulai yang tipe KAI T-50, Pilatus PC-9, T-6 Texas II, Diamond DA-42, hingga Airbus H135. Kemudian di luar itu masih ada 55 pesawat angkutan, dari yang tipe SAAB 340, Boeing 737, Airbus seri A319, A20 dan A40. Kemudian Sukhoi Superjet 100, Basler BT67, Piaggio P180, Diamond DA42, Pilatus PC6, C130 Hercules, serta ada 120 helikopter standar dan serang, mulai yang tipe Bell seri 412 dan UH-1, Sikorsky S-92 hingga Eurocopter EC-725. Thailand juga punya 20 pesawat misi khusus, termasuk 2 unit armada pengintai SAAB serta 1035 rudal udara dan permukaan. Junta militer seperti Myanmar tentu punya angkatan udara juga. Mereka bahkan berada di peringkat 34 dunia dengan total pasukan di atas 15.000 personel serta 280 armada yang merupakan akumulasi pesawat tempur dan serbu sebanyak 72 unit. Dari tipe Sukhoi Su-30, MiG-29, JF-17 Thunder, Nancang Ki-5, Chengdu J-7, hingga Shenyang J-6. Kemudian masih ada 89 helikopter standar dan serang meliputi tipe Milmi seri 2, 17 dan 24. Lalu di luar itu masih ada Bell seri 206 dan UH-1, Alouette 3, PZL W3 Sokol. Ada juga 91 unit pesawat latihan dari tipe Yak-130, G-120TP, Soko G4, Hongdu JL-8, Pilatus seri PC-7 dan 9, serta Eurocopter EC-120. Myanmar juga punya 41 unit pesawat angkutan, mulai tipe ATR-42, Shaanxi Y-8, Harbin Y-12, Fokker seri 70 dan F-27, hingga Pilatus PC-6, Bicrab 1900, dan Britain Norman BN-2. Di luar itu masih ada 985 rudal udara, ditambah 30 lagi rudal anti kapal, yang semuanya disimpan bersama armada lain dalam 11 pangkalan udara yang tersebar di seluruh Myanmar. Berada di peringkat 91 dunia, Angkatan Udara dengan nama Lao People Liberation Army, Air Force milik Laos, punya jumlah pasukan yang tidak diketahui pasti. Tapi mengingat jumlah keseluruhan personilnya dari seluruh matra hanya berjumlah 25.000 orang, maka bisa dipastikan kalau jumlah prajurit yang aktif di matra udaranya adalah salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Hal yang sama berlaku juga untuk jumlah armadanya. Mereka hanya punya 32 unit pesawat, 1 pesawat angkutan jenis Xi'an MA600, 27 helikopter standar serta serang dari jenis Mi-17, Bell UH-1, Harbin Z-9, dan Kamov KA-27. Dan sisanya adalah 4 pesawat latihan, Yakovlev Yak-130. Makanya tidak usah heran kalau mereka hanya butuh 4 pangkalan udara untuk menyimpan seluruh armada. Indonesia sendiri berada di peringkat 27 dunia.
sebab satuan udara kita diperkuat oleh 37.850 personil serta 445 armada. Dengan akumulasi pesawat tempur dan serbu sebanyak 64 unit dari tipe Hawk MK seri 109 dan 209, TMB 314 Super Tucano, F-16 Block 15-52ID, Su-30 MK2, Su-27 SKM, hingga KAI T-50. Kemudian di luar itu kita juga punya 126 pesawat latihan berbagai tipe, mulai KT-1B, KAI T-50I, Hawk MK-109, SF-260, G-120TP, Cessna 182 dan 172, T-41D, sampai EC-120. Ada juga 66 pesawat angkutan dari jenis C-130B atau H, kemudian L-100, CN-235, CN-295, NC-212, 737-2K8, hingga Boeing 737 Classic. Di luar itu masih ada 187 helikopter serang dan standar jenis NAS seri 332 dan 330J, AW101, H225M, serta MBB BO105. Kemudian masih ada satu unit pengangkut bahan bakar jenis KC-130B Hercules. Lalu ada juga 17 unit untuk misi khusus seperti pesawat patroli berjenis 737-2X9 Surveyor, CN-235-220 MPA, dan CN-295 MPA. Serta masih ada pesawat pengintai berjenis CH-48, Yae Wulung, dan Aerostar Tuas. Varian armada kita memang banyak dan beragam, jadi sulit disebut semua. Apalagi di luar itu masih ada tambahan 521 rudal udara dan permukaan yang saat ini tersimpan bersama armada lain di 6 pangkalan udara seluruh Indonesia. Tetangga kita Malaysia berada di peringkat 57 dunia, sebab angkatan udara mereka yang bernama Tentera Udara Diraja Malaysia hanya punya 15.000 personel, serta 151 armada yang terdiri atas 38 pesawat tempur dari 3 jenis berbeda. Itu adalah Sukhoi Su-30, Boeing F-A-18 Hornet, dan BAe Hawk. Kemudian ada 20 helikopter militer standar mulai tipe Sikorsky UH-60 Black Hawk, AgustaWestland AW139, hingga Eurocopter EC-725. Ada juga 38 pesawat latihan dari tipe BAe Hawk, Air Maki MB339, Big Crab Super King Air, Pilatus PC-7, Eurocopter EC-120 Colibri. Lalu ada 22 pesawat angkutan dari jenis Boeing 737, Airbus A319, Dassault Falcon 900, Bombardier Global Express, Airbus A400M Atlas, C-130 Hercules, hingga IPTN CN-235. Malaysia juga punya 12 pesawat misi khusus, termasuk 6 untuk patroli maritim dan 6 pengintai, serta total 1.580 rudal udara, permukaan, dan anti kapal yang semuanya disimpan bersama seluruh armada dalam 14 pangkalan udara dan tersebar di seluruh Malaysia. Jiran kita yang lain, Filipina, ada di peringkat 48 dunia. Pasukan udaranya yang bernama Hukbong Himapawit punya 17.600 personil, juga 204 armada yang terdiri atas 25 pesawat tempur, mulai tipe KAI T-50, OV-10 Bronco sampai Embraer IMB 314. Kemudian ada 92 helikopter serang dan standar dari jenis Bell seri AH-1, UH-1, dan 205, serta 412. Lalu PZL W3, Sikorsky seri UH-60 dan S-76, kemudian MD-500, Augusta Westland AW109, hingga TAI T-129. Mereka juga punya 39 pesawat latihan dari tipe Cessna T-41 dan SIAI Marchetti seri SF-260 serta 211. Ada juga 21 pesawat angkutan tipe GAF Normat, PTDI NC-212, Casa C-295, C-130 Hercules, Fokker seri F-27 dan F-28. Lalu ada Gulfstream G-280, Hawker 800, dan Turbo Commander. Quiet on how soft-spoken he is. He doesn't say a lot. Singapura mungkin jadi yang paling tidak terduga, karena meski ukurannya cukup kecil, mereka sukses menduduki peringkat 38 dunia. Padahal pasukannya yang bernama Republic of Singapore Air Force hanya punya 8.000 personel. Ya, jumlah armada mereka memang menang jauh di atas kebanyakan negara, dengan kepemilikan 244 pesawat yang terdiri dari 100 pesawat tempur jenis F-15E Strike Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Kemudian ada 87 helikopter militer penyerang dan standar dari jenis AH-64 Apache, CH-47 Chinook, SH-60 Seahawk, Airbus Helikopter H225M, hingga Eurocopter AS332. Mereka juga punya 36 pesawat latihan meliputi jenis Alenia M346, Pilatus PC-21, dan Eurocopter EC-120.
Singapura juga punya 9 pesawat angkutan jenis Fokker 50 dan C-130 Hercules, 11 pesawat pengangkut bahan bakar KC-130 Hercules dan Airbus A330 MRTT, serta 9 pesawat untuk misi khusus termasuk tipe pengintai Gulfstream G550, dan di luar itu masih ada total 4.290 rudal udara, permukaan dan anti kapal yang semuanya disimpan bersama seluruh armada dalam 7 pangkalan udara yang tersebar di seluruh wilayah Singapura.